Di suatu desa kecil yang tak jauh dari pinggir pantai, terbangun suatu gubuk yang nampak sudah tidak layak ditempati. Namun tak disangka-sangka, ada seorang anak kecil yang menempatinya. Setiap harinya, dia selalu ke pinggir pantai dengan membawa serokan. Entah apa yang dia lakukan. Tak lama kemudian, malam pun datang. Ia pulang ke gubuk tersebut dan tidur di dalamnya. Entah kemana keluarga dan orang tuanya. Setiap hari, ia selalu sendirian menjalani hidupnya. Ketika siang, dia nampak bahagia, selalu tersenyum ketika bertemu orang. Namun ketika malam, ia menangis di dalam gubuk tersebut dan selalu menyebut nama orang tuanya. Dengan seiringnya waktu, ada satu warga baru yang menanyakan tentang dirinya. Ketika ia ditanya, dia selalu kabur dengan muka yang sangat begitu sedih. Dan itu pun bukan hanya sekali dua kali, namun di setiap ditanya, ia hanya kabur tanpa jawaban sedikit pun darinya. Hingga akhirnya, orang tersebut merasa penasaran dengan anak itu. Seringkali ia mendengarkan suara tangisan di setiap malam. Dia mengintip dari lubang-lubang yang ada di gubuk itu. Anak itu terlihat nangis sambil melihat foto orang tuanya. Pada suatu saat, orang itu meminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Anak itu pun sempat mau lari. Tapi karena ia sudah memegang tangannya, akhirnya anak terbuka untuk menceritakannya. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Aku adalah seorang anak yang sudah lama hidup sebatang kara. Aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. 2 tahun aku hidup sendirian. Ayah, ibu meninggalkan aku semenjak berumur 5 tahun. Setelah kematian mereka, aku hanya ditemani seorang nenek selama 2 bulan. Ia pun meninggal di saat aku mencari makanan. Ia hanya berpesan, "Nak, jika kamu sukses dan udah hidup enak dibanding sekarang, jangan pernah lupa dengan kehidupanmu yang pahit. Dan satu lagi, jangan pernah sedikit pun sombong, walaupun nanti udah punya segalanya. Selalu ingat dengan gubuk yang kau tempati sekarang ini." Setelah itu, aku hanya hidup sebatang kara. Tidak ada satupun orang yang peduli padaku. Makan hanya mencari sisa-sisa makanan yang sudah dibuang. Setiap hari, aku selalu ke pinggir pantai dengan membawa serokan. Hanya sebatas mencari kerang untuk dimakan. Bahkan, pernah selama 2 hari aku gak makan. Hanya minum air dari sisa botol yang sudah dibuang. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dengan hidupku yang seperti ini. Seringkali aku membayangkan hidup enak layaknya orang-orang di luar sana. Namun, apakah aku bisa seperti mereka? Aku yang tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa. Tiba-tiba langsunglah orang itu memeluknya dengan penuh rasa yang sudah tidak tahan mendengar apa yang ia ceritakan. Air matanya pun sudah membasahi pipinya. Lalu ia berkata, "Berhentilah menangis, aku gak kuat mendengar ini semua. Sekarang sudah ada aku yang akan selalu ada untukmu. Ikutlah denganku, Nak." Anak itu menjawab, "Tidak, keluargamu gak akan bisa menerima keadaanku yang seperti ini." "Tidak, Nak," jawab orang itu. "Aku beserta keluargaku akan menganggap kamu layaknya keluarga kita sendiri. Ayolah ikut bersamaku, Nak." Pada akhirnya anak itu ikut bersamanya, memperkenalkan diri pada keluarganya. Setelah nyampe ke rumahnya, awalnya semua keluarganya kaget melihat anak itu. Lalu orang itu pun menjelaskan pada keluarganya. Dan pada akhirnya,
keluarga itu pun menerima ia layaknya keluarganya sendiri. Akhir cerita, anak itu hidup enak, bahagia, dan semua yang ia inginkan sudah terkabulkan. Inilah keadilan Tuhan. Tuhan takkan pernah memberi cobaan pada hambanya yang tidak mampu. Semua akan datang pada waktunya. Jika hidup kita perih, bersabarlah. Jika hidup kita lebih, bersyukurlah. Tuhan Maha Tahu segalanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum.